Halo, apa kabar untuk Cancer? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading buat Cancer. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general reading, jadi nggak semua harus resonate buat Cancer di luar sana. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan, kamu bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Sekali lagi, sifat ini adalah bisa terbalik atau vice versa ya buat Cancer. Oke, aku cek dulu di sini untuk Cancer. Forgiving and learning. Oke. Bagaimana cara untuk saling memaafkan ya kalau ada salah. Nah, kayak gitu sih. Oke, kita lihat dulu ya. Apa yang sudah terjadi, masa lalu biarlah berlalu. Nah, ini loh. Masa lalu jadikan pelajaran buat hidup. Ya, teman-teman ya. Kalau kita selalu menengok ke belakang, itu juga kita jadi seseorang nggak bisa maju ya. Kalau kita selalu menengok ke belakang, kita menjadi seseorang yang nggak bisa maju. Nah ini loh, apalagi buat teman-teman yang pernah mengalami yang namanya patah hati, disakitin, timbul trauma. Nah ini akhirnya kan seperti itu ya nggak. Nah ini oke, kita lihat dulu ya. Forgiving and learning ini bisa banyak banget sih ya, banyak banget. Intinya, semua apa yang sudah terjadi, kita jadikan pelajaran. Bukan untuk kita takuti. Nah ini loh. Dan rasa takut itu, jangan sampai masuk ke dalam diri kita. Harus kita lawan. Kalau kita mau maju. Nah ini, ya. Kalau kita takut untuk melangkah, kita menjadi seseorang yang akan menjadi seseorang yang akan stuck terus. Berhenti terus. Yang lain udah sampai ke intinya itu udah sampai tujuan, kita sendiri yang masih belum sampai tujuan. Nah ini ya, Queen Swords, the Star, Queen Sword, the Star, Seven of Cups, Knight of Wands. Oke. Two of Cups, Five Swords. Ada Five of Pentacles, King of Wands. Ini loh, ya. Oke, ada apa ini? Ini energinya bisa kamu di sini, bisa di sini ya. Tapi aku tetap reading buat kamu yang di sini. Nah, itu aja, ya. Oke, aku cross check dulu. Queen Swords, ada apa ini dengan Queen Swords? Kalau ngomong masalah Queen Swords ini sendiri tentang keputusan ya teman-teman ya. Tentang keputusan. Kalau iya, kalau enggak. Nah ini loh. Ya. Tetapi ya, kita ngomong masalah dibalik ketegasan itu. Ya, dibalik ketegasan itu, ini masih ada semacam keraguan. Ya. Oleh karena itu dengan hadirnya Queen Sword ini sendiri, ya enggak. Ini harus diputuskan. Kenapa? Karena aku melihat masih ada kebimbangan di sini. Ya. Masih ada kebingungan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini loh. Kamu ingin mungkin ya, kita ngomong masalah, kamu ingin keluar dari masa lalu. Kamu ingin melupakan segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Nih, kamu ingin
melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kamu mencoba untuk menjalani kehidupan kamu. Kamu mencoba untuk kayak membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu mencoba untuk fokus pada diri kamu sendiri. Tetapi di sini aku melihat ada hal-hal yang terulang lagi. Atau bisa saja masa lalu itu kayak muncul lagi dalam benak kamu atau pikiran kamu di sini. Makanya di sini aku melihat kayak apa yang harus kamu lakukan, jalan apa yang harus kamu pikirkan di sini itu kayak bingung. Apa yang harus kamu lakukan? Kesini, atau kesini? Nah ini. Makanya kita ngomong masalah forgiving and learning. Ada situasi di masa lalu yang belum benar-benar bisa kamu lepaskan. Atau belum bisa kamu benar-benar ikhlaskan. Belum benar-benar yang bisa kamu intinya itu apa ya? Intinya itu kayak belum benar-benar bisa kamu ini. Apa ya intinya itu lepaskan, ikhlaskan atau bisa kamu ini ya, intinya tuh kayak kamu belum bisa untuk jalan ke depan. Nah ini loh. Jadi pun kalaupun kamu jalan, itu kayak seolah-olah kamu jalan selangkah dua langkah berhenti lagi, menoleh lagi ke belakang. Selangkah dua langkah kamu jalan, menoleh lagi ke belakang. Nah ini. Queen Sword, aku lihat dulu. Kalau kita ngomong masalah pemikiran ya teman-teman. Kalau kita ngomong masalah pemikiran, mungkin kamu merasa bahwa sebetulnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Sebetulnya, nah ini loh. Sebenarnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Yang meninggalkan masa lalu, kamu tahu itu. Ya. Kamu tahu sebetulnya apa yang harus kamu lakukan. Meninggalkan masa lalu, meninggalkan apa yang sudah terjadi. Ya, meninggalkan kenangan di masa lalu. Kamu tahu itu. Ya. Bahkan mungkin saja kamu ada komit untuk diri kamu sendiri. Tetapi, balik lagi. Nah ini. Ya. Bingung, usaha lagi. Kayak di sini aku melihat kayak gini ya teman-teman ya. Kamu ini, itu tadi. 1 langkah, 2 langkah berhenti. Nanti jalan lagi selangkah, 2 langkah itu kayak berhenti lagi. Ya, tapi di sini aku melihat kayak kamu berusaha untuk diri kamu. Walaupun itu terjadi pada diri kamu, ya. Selangkah 2 langkah kamu kayak teringat lagi masa lalu, ya. Mulai jalani lagi kehidupan kamu lagi, kembali lagi mengingat masa lalu lagi, apa yang sudah pernah terjadi. Nah ini, ya. Nih, tetapi di sini aku melihat bahwa ini aku melihat ada 2 ya teman-teman, ada 2 skenario. Itu yang satu. Nah, kalau kamu memang seperti itu, di sini kalau aku melihat ya, ada situasi dan kondisi yang selalu kamu ingat dari masa lalu. Kita ngomong masalah forgiving and learning. Tanpa kamu ketahui, ya, tanpa kamu ketahui di sini, ada seseorang yang, bukan ada seseorang ya, karena di sini aku melihat ada situasi di mana mungkin kamu lagi kenalan dengan orang. Kamu mungkin jalan dengan seseorang, ya. Tapi mungkin ada masalah di masa lalu, ya. Kamu jalan nih sama seseorang, tapi ada masalah dengan dia dari masa lalu nih, atau kenangan di masa lalu yang tidak menyenangkan buat kamu, ya. Sehingga kamu tuh kayak merasa kayak agak-agak trauma juga bisa ya. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Two of Cups, walaupun kamu seperti itu, tapi sebetulnya kamu sayang. Nah ini loh, ya. Walaupun kamu seperti itu, sebetulnya kamu sayang sama dia. Tetapi pikiran kamu ini yang belum bisa benar-benar kayak 100% untuk maju ke depan. Nah ini loh. Nah, sedangkan dia ini, aku melihat yang menjadi keinginan dia ya, gimana biar dia itu bisa sama kamu menjalani menjalani hidup apa ya, menjalani hubungan itu ya enak gitu loh. Sama sebetulnya dengan kamu. Ya. Nah ini, di sini kalau aku lihat kadang-kadang dia itu kayak mungkin kamu ada sesuatu. Nah ini loh, ya, apa yang pernah terjadi? Aku nggak tahu siapa ini yang salah ya. Yang jelas di sini intinya dia udah melepaskan masa lalu. Dia udah kayak udahlah yang lalu udah gitu loh. Yang lalu udah selesai. Ya.
Ayo kita jalani aja kehidupan kita sekarang. Nah, kehidupan seperti apa aku juga gak ngerti, ya. Yang jelas intinya itu apa yang sudah terjadi di masa lalu, dia udah kayak bener-bener berhenti ya teman-teman. Dia kayak lebih ke arah, ayo kita membuka lembaran baru. Nah, kayak gitu. Ke arah yang baru. Nah, ini ya. Nih. Karena apa? Di sini aku melihat dia ini udah mulai kayak ada mungkin ada sesuatu ya yang membuat dia itu kayak, aku butuh pertolongan kamu gitu loh. Aku butuh, kayak dia itu kayak butuh kamu untuk selalu ada sama dia. Ya. Dia tuh kayak butuh kamu di sini. Ya. Makanya di sini aku melihat sebetulnya dia itu kayak ingin memulai sesuatu hal yang baru sama kamu. Kalaupun ada sesuatu di masa lalu yang tidak menyenangkan, dia itu kayak ingin membuka lembaran baru sama kamu. Dia membutuhkan kamu di sini. Mungkin dia juga pernah merasakan bagaimana tidak seorang pun yang bisa menolong dia. Ya. Ini loh, kalau aku lihat ada Five of Pentacles, dia pernah mengalami yang mungkin yang namanya jatuh, terpuruk. Tak ada seorang pun yang kayak tahu tentang dia, ya, memahami dia. Nah ini, makanya kadang-kadang dia tuh udah kayak masa lalu udah mau dia tinggalkan. Ya, dia di sini aku melihat kayak mulai menata diri. Ya teman-teman, fokus menata diri. Nah ini loh. Kamu sebetulnya mau untuk mendukung dia di sini ya teman-teman. Kamu mau. Tapi kadang-kadang kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah ini loh. Ya. Karena mungkin ada situasi di masa lalu yang masih kamu kadang tuh masih kepikiran gitu loh. Tapi di sisi lain kamu juga ingin bahagia. Ya. Ada situasi yang lain kamu juga ingin bahagia. Nah, ini untuk yang pertama. Kalau yang kedua, kalaupun ini adalah gebetan kamu ya. Kalaupun ini adalah gebetan kamu, ada situasi di masa lalu di mana kamu ini masih mengingat masa lalu. Makanya saat aku melihat ada seseorang yang mendekati kamu di sini, entah kamu sadar atau tidak. Nah, ini loh. Ya. Entah kamu sadar atau tidak. Ya. Di sini aku melihat dia itu kayak mencoba menjalani apa yang ada. Entah kamu sadar kehadiran dia atau tidak. Entah kamu sadar dengan perasaan dia atau tidak. Nah, ini loh. Kalaupun ini memang kamu tahu orang ini, intinya apa? Dia memahami kamu ya di sini sebetulnya. Dia tahu. Tapi kalau kita ngomong masalah perasaan, dia ada perasaan dengan kamu. Nah ini. Tetapi ada situasi. Nah kita ngomong masalah forgiving and learning. Ya. Bisa saja yang mengalami selalu melihat masa lalu ini bisa saja dia loh. Dia ingin bersama kamu. Tapi ada situasi yang lain. Ini loh, kita ngomong masalah dia itu kayak bener-bener kayak ingin meninggalkan masa lalu, ya. Dia itu kayak benar-benar membutuhkan kamu agar dia itu bisa meninggalkan masa lalu dia. Dia ingin bersama kamu di sini, agar dia itu bisa meninggalkan dia di masa lalu. Nah, kalau sudah seperti ini pertanyaannya, apakah dia menjalin hubungan dengan kamu, ataukah dia ingin jalan dengan kamu, hanya mempergunakan kamu? Sebetulnya enggak ya, karena aku lihat ada Two of Cups. Perasaan itu ada teman-teman sama kamu, cuma pikiran dia. Nah ini loh, yang masih teringat dengan masa lalu. Perasaan ini ke kamu, cuman pikirannya dia itu kayak masih di masa lalu. Nah, pikiran di masa lalu ini bukan pikiran yang kangen, bukan pikiran yang apa, enggak. Tapi kayak ada situasi yang cukup buruk juga. Nah, ini loh. Ya, cukup yang tidak menyenangkan lah dari masa lalu. Nah, ini kadang-kadang dia itu kayak membutuhkan kamu untuk menutup itu. Ya. Menutup situasi yang tidak menyenangkan di masa lalu. Nah, ini loh. Makanya di sini aku melihat dia itu kayak berusaha untuk gimana agar saat dia sama kamu ini bisa lebih enjoy, ya. Sedangkan kamu di sini mungkin kamu ya udah just let it flow. Gue sih maunya bantu, tapi bantunya kayak gimana ya semampu gue. Nah ini loh, semampu gue, ya. Jadi intinya dengan hadirnya forgiving and learning ini penting banget ya teman-teman. Kalaupun ada situasi di masa lalu itu jadi pelajaran untuk kita, ya. Apapun yang terjadi di masa lalu, menyenangkan ataupun tidak, itulah yang sebetulnya membentuk karakter kita yang sekarang. Apakah kita menjadi personal yang A atau bisa menjadi personal yang B? Nah, ini tergantung kita. Bagaimana kita menyikapi kondisi masa lalu kita sendiri.
Oke? Jadi itu ya buat teman-teman Cancer. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.